Kantin bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga ruang penting bagi kenyamanan dan kesehatan seluruh warga kampus. Karena itu, menjaga kebersihan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana para pedagang bersama-sama menciptakan lingkungan kantin yang bersih dan sehat. Oke, makasih ya Mbak. Dengan Mbak siapa? Lisa. Oke Mbak Lisa, kalau boleh tahu Mbak Lisa jualannya di kantin apa? Di kantin Pak Nato. Kalau boleh tahu Mbak yang dijual apa aja sih di kantin Pak Nato? Ada nasi kuning, nasi uduk, sama nasi putih. Oke. Mbak, jadi ini kita mau nanya berapa pertanyaan, Mbak bisa jawab. Biasanya nih dari kantin Pak Nato sendiri itu beli bahan-bahan buat masaknya tuh di mana? Ada langganannya sendiri. Jadi itu pasar kah atau grosir? Pasar. Ada yang pasar, ada yang grosir. Kalau kayak minuman kan di grosir. Kalau kayak sayur-sayuran itu di pasar. Nah, tadi kan belanja kan pasti harus mastiin bahannya harus fresh, bersih gitu ya Mbak. Nah, cara Mbak mastiin gimana sih Mbak? Itu tuh kalau yang belanja Bapak. Oh iya. Tapi kalau yang prosesnya memang aku. Jadi kalau pagi kan aku nggak di sini. Iya. Aku yang di rumah. Di rumah juga buka. Jadi sayur datang, nanti terus kita olah, aku cuci, aku keringin dulu, baru dipotong-potong, terus nanti masuk ke kulkas. Oke, terus ada lagi nih Mbak. Kalau Mbak memasak nih, masakannya masak setiap hari atau masakannya ada di sisa terus disimpan gitu Mbak? Setiap hari, jam 2 pagi masaknya. Jadi setiap hari masakan baru ya Mbak? Baru terus, dari jam 2 pagi. Tapi yang masak bukan aku. Yang masak bapak sama umi, pemilik. Jarang sih kayak aku sama Mbak Emma masak itu jarang, kalau nggak karena pas siang rame. Kita kan ada stok sayur di kulkas, kayak kangkung atau toge. Kalau pas nggak bisa ya kita masak. Kalau enggak sih, sebenarnya malah bapak sama umi yang masak. Kalau di kantin Pak Narto sendiri ini buat menjaga kebersihan alat masak dan alat sajiin buat nyajiin makanan gitu gimana Mbak? Tiap sendok sama garpu yang udah selesai langsung kan ditarik tuh, langsung masuk ke cucian, langsung kita cuci. Nanti kalau udah dicuci dikeringin dulu, nanti kalau udah kering baru dikeluarin. Ada lagi, masih ada berapa ya Mbak? Maaf kalau kantinnya sendiri berapa sering sih Mbak dibersihin seharinya gitu? Setiap sore. Setiap sore itu dibersihin. Kayak etalase itu setiap hari kita lap. Terus kalau kayak lantai tiap hari juga Mbak Emma bersihin, ngepel, nyapu, seperti itu. Jadi tiap hari sih bersihnya. Kalau buat menjaga kebersihan di meja makan area yang makanan udah matang-matang ini gimana Mbak? Apakah ada ditutup nanti kalau misalnya belum ada yang beli atau ditutup? Kan kita ada pakai tirai itu. Jadi tirainya kan kadang-kadang kalau kita tutup tirai kan ininya masih di bolongan kan. Nah itu kan kita sisain kain yang kita sandarin buat nutup situ biar enggak kaletnya biar enggak masuk. Terus misalnya kan biasanya kalau di tempat makanan itu ada kayak serangga, lalat atau ketua ya Mbak. Nah, cara antisipasinya gimana sih Mbak? Ya kita bersihin tiap hari itu. Untuk menjaga kayak kita kan nggak tahu ya kalau udah tinggal kayak gitu kan bolong ya, kita nggak tahu nanti ada tikus atau apa kan gitu, makanya kita tiap hari bersihin pakai pembersih itu, kita semprot sebelum pada pergi gitu. Terus kalau Mbaknya nyiapin makanan gitu selalu pakai sarung tangan atau penjepit gitu pakai ya Mbak? Penjepit ya. Tapi kalau pas kalau aku siang datang kan bawa stok makanan dari rumah, itu kan nggak mungkin pakai jepit ya kan ya Mas. Tapi biasanya kita nyediainnya ke dalamnya pakai sarung tangan. Jadi kan taruh di piring kayak gitu kan pakai sarung tangan. Terus Mbaknya tuh sebelum nyajiin makanan itu berapa kali mencuci tangan gitu? Tiap tangannya kotor cuci soalnya kan banyak minyak kan. Jadi kalau kita pegang dikit aja udah kayak risik kan. Jadi kalau kotor ya udah cuci tangan. Mbaknya pakai celemek terus ya Mbak kalau jualin gitu? Pakai celemek terus. Kecuali pulang ya, kalau pulang jangan boleh dibawa.
Hmm. Hmm. Terus apakah makanannya ditutup saat tidak disajikan gitu? Iya, ditutup. Ditutup terus. Ditutup terus. Kasihan loh nanti kalau Iya, dibukain. Terus gimana memastikan es batu itu aman dikonsumsi? Kita taruh di tempat es batu yang pasti tiap sore kita sih. Terus kalau semisal kan mbak ya udah tutup, terus es batunya sisa banyak tuh dikemanain es batu sisanya? Tetap di dalam termos, tapi besok pagi kalau memang airnya mencair ya udah kita buang. Kita cuci lagi, kan nanti sekitar jam 6 setengah, jam 6 lebih dikit kan es batu udah datang. Fresh lagi yang baru lagi jangan. Itu ada 2 kloter pagi sama siang itu jam 9, siangnya lagi jam 12. Jadi esnya itu enggak tempoan dari kemarin itu ganti. Jadi terakhir nih Mbak, menurut Mbak seberapa penting sih kebersihan di kantin Pak Narto ini? Penting banget ya, karena kan makanan itu sensitif ya. Kadang-kadang ada beberapa anak yang dia agak perutnya mungkin nggak bisa nggak bisa sama makanan yang agak pedes sedikit atau mungkin yang kotor dikit, kan kadang ada ya kayak gitu minum ke nggak steril juga kan bikin sakit perut loh. Jadi memang kebersihan makanan itu penting banget karena masuknya ke dalam organ tubuh. Mungkin itu aja sih Mbak dari kita. Makasih atas waktunya. Semoga kantin Pak Narto terus berjaya. Laris terus ya Mbak. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui wawancara ini, kita belajar bahwa kebersihan kantin adalah tanggung jawab bersama. Dengan pedagang yang disiplin, pembeli yang peduli, dan lingkungan yang mendukung, kantin dapat menjadi tempat yang sehat, nyaman, dan aman untuk semua. Mari terus jaga kebersihan, mulai dari hal sederhana.